Tema PHK karyawan karena alasan mangkir kerja selama 5 hari ini sebenarnya sudah pernah kami bahas ya di video sebelumnya. Tapi waktu itu kita membahasnya masih pakai Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah dirubah ya oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan di peraturan pelaksananya di PP Nomor 35 Tahun 2021. Jadi cukup relevan kalau kita bahas lagi tema ini di video ini. Dan selain itu banyak juga nih teman-teman yang masih belum paham soal ini. Dan masih banyak yang bertanya soal PHK karena karyawan nggak masuk kerja selama 5 hari. Nah, bagaimana perubahan dan aturan barunya, apa aja syarat dan ketentuan dilakukannya PHK tersebut, dan apa yang jadi hak karyawan kalau di PHK karena alasan mangkir kerja selama 5 hari. Kita akan membahasnya di video ini. Jadi baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya maupun di Undang-Undang Cipta Kerja, di sana ditentukan bahwa karyawan yang mangkir atau nggak masuk kerja selama minimal 5 hari berturut-turut dan nggak ada kabarnya itu bisa di PHK. Nah, ketentuan terbarunya ini ada di PP Nomor 35 Tahun 2021 di pasal 51. Dan PP 35 2021 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Mangkir selama 5 hari ini sifatnya harus berturut-turut ya, artinya berkelanjutan, jadi nggak ada jedanya. Kalau misalnya dalam seminggu katakanlah seorang karyawan itu seharusnya dia kerja 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, tiap hari jam kerjanya misalnya 7 jam, kemudian karyawan mangkir selama 2 hari, misalnya selama hari Senin dan hari Selasa, terus masuk lagi di hari Rabu, terus mangkir lagi nih di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu 3 hari. Berarti dalam seminggu itu karyawan mangkir selama 5 hari kerja, tapi nggak berturut-turut karena ada jedanya, di mana karyawan masuk 1 hari di hari Rabu. Nah, karena tidak 5 hari berturut-turut tidak masuknya, maka karyawan tidak bisa di PHK dengan alasan mangkir di pasal 51 ini. Jadi tidak masuknya karyawan itu harus 5 hari berturut-turut ya, dan nggak ada jedanya. Oh ya, 5 hari kerja ini cuma jumlah minimal loh ya. Artinya paling sedikit karyawan mangkir atau nggak masuk kerja 5 hari kerja berturut-turut. Jadi kalau karyawan mangkir lebih dari 5 hari, katakanlah mangkirnya 6 hari atau 10 hari dan seterusnya, ini sudah termasuk dalam kategori pasal 51 ini dan bisa di PHK. Tapi kalau kurang dari 5 hari, misalnya 3 hari atau 4 hari, yang nggak masuk dalam kategori mangkir yang bisa di PHK sesuai ketentuan pasal 51. Tapi kalau misalnya nggak masuk kerjanya karyawan ini cukup beralasan dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ini juga nggak masuk ke dalam kategori mangkir yang bisa di PHK. Nah, untuk bisa mempertanggungjawabkannya, karyawan harus menyampaikan keterangan secara tertulis kepada perusahaan, surat keterangan ya. Dan keterangan tertulis ini harus dilengkapi dengan bukti yang sah. Misalnya karyawan nggak masuk kerja 5 hari, alasannya karena sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Berarti supaya nggak dianggap mangkir, karyawan ini harus menyampaikan keterangan tertulis kepada perusahaan bahwa dia nggak masuk karena sakit dan harus dirawat, dan sebagai buktinya dia menyampaikan surat keterangan dari dokter atau dari rumah sakit. Syarat lainnya untuk bisa di PHK karena alasan mangkir, karyawan harus dipanggil dulu oleh perusahaan. Pemanggilan ini juga ada syaratnya ya, dilakukan minimal 2 kali pemanggilan, dan pemanggilannya harus dilakukan secara patut, dan bentuk pemanggilannya juga harus dilakukan secara tertulis ya. Kalau tidak ada pemanggilan atau pemanggilannya nggak sesuai, artinya pemanggilannya nggak sampai 2 kali, misalnya pemanggilannya itu cuma sekali,
atau dipanggilnya ini secara tidak patut atau secara tidak tertulis, makanya nggak bisa dikategorikan sebagai karyawan mangkir kerja yang bisa di PHK. Oh ya, pemanggilan karyawan ini dilakukan pada saat karyawannya nggak masuk kerja ya. Jangan misalnya pemanggilan itu disampaikan secara tertulis ketika karyawannya sudah masuk kerja. Jadi ini kesannya cenderung dipaksain untuk dipanggil padahal karyawannya udah masuk kerja. Hal ini misalnya untuk memenuhi syarat pemanggilan 2 kali tadi supaya karyawannya bisa di PHK karena alasan mangkir. Misalnya karyawan nggak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, tapi selama nggak masuk kerja itu nggak ada pemanggilan, atau dipanggil tapi nggak sampai 2 kali. Lalu ketika karyawannya masuk kerja di hari ke-6 dikeluarin surat pemanggilan, misalnya panggilan kedua. Ini kan maksain namanya untuk memenuhi syarat 2 kali panggilan tadi supaya karyawannya bisa di PHK karena mangkir. Nah, karena kalau kurang dari 2 panggilan ya nggak bisa di PHK ya. Jadi kalau karyawannya udah masuk kerja ya udah nggak ada gunanya lagi dipanggil. Orangnya juga udah masuk kerja. Jangan dipaksain dipanggil ketika karyawannya udah masuk kerja cuma demi memenuhi syarat pemanggilan 2 kali tadi supaya karyawannya ini bisa di PHK. Nah, gimana kalau misalnya selama nggak masuk kerja, karyawan tidak dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, tapi perusahaan tetap melakukan PHK juga? Kalau ini dilakukan oleh perusahaan, maka berarti syarat pemanggilan tadi tidak terpenuhi. Dan karena syarat pemanggilan ini nggak terpenuhi, karyawan nggak bisa dianggap mangkir kerja. Nah, karena karyawannya dianggap tidak melakukan mangkir tapi masih tetap di PHK juga, maka alasan dilakukannya PHK itu bukan karena mangkir. Dan konsekuensinya dengan dilakukannya PHK bukan karena mangkir, maka karyawan tetap berhak mendapatkan uang pesangon. Nah, ini bedanya nih, kalau karyawan nggak masuk kerja minimal 5 hari berturut-turut sudah dipanggil dan ini dikategorikan mangkir. Kemudian karyawannya di PHK, maka karyawan yang di PHK ini nggak dapat uang pesangon. Tapi kalau PHK-nya bukan karena mangkir, maka karyawan tetap berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Jadi cukup jelas ya bedanya. Pemanggilan ini cukup penting untuk menentukan apakah karyawan bisa dianggap mangkir atau tidak. Sehingga konsekuensi lebih lanjutnya, kalau di PHK, ini bisa menentukan apakah karyawannya ini akan mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja atau tidak. Perbedaan utama antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya tentang PHK karena alasan mangkir ini terutama terletak pada kualifikasi pengunduran diri. Maksudnya begini, kalau sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan yang telah memenuhi syarat tadi nggak masuk kerja minimal 5 hari berturut-turut tanpa keterangan dan perusahaannya juga sudah memanggil sebanyak 2 kali, maka karyawan ini dikualifikasikan atau dianggap mengundurkan diri. Jadi karyawannya dianggap mengundurkan diri. Nah, putusnya hubungan kerja terjadi karena kualifikasi tersebut atau karena adanya anggapan pengunduran diri karyawan. Nah, ini ketentuannya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, mangkir minimal 5 hari kerja ini sebenarnya bukan penyebab langsung dari dilakukannya PHK. Putusnya hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan disebabkan karena kualifikasi pengunduran diri tadi. Dan kualifikasi itu muncul karena karyawan mangkir minimal 5 hari. Nah, bedanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di peraturan pelaksananya di PP nomor 35 tahun 2021, mangkirnya karyawan ini merupakan penyebab langsung dari bisa dilakukannya PHK. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 2021 tidak mengkualifikasi atau tidak menganggap mangkir itu sebagai pengunduran diri seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga mangkirnya karyawan ini merupakan penyebab langsung dari bisa dilakukannya PHK. Jadi penyebab PHK-nya ini adalah mangkirnya langsung ya, dan bukan kualifikasi atau adanya anggapan pengunduran diri karyawan seperti yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya.
Untuk hak-hak karyawannya sendiri yang di PHK karena alasan mangkir tadi, antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, ini ketentuan hak yang diperolehnya sama ya. Pertama, akibat PHK tersebut karyawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan juga tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Jadi nggak dapat pesangon, sama seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Di sana juga aturannya sama, PHK karena mangkir ini karyawannya nggak dapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kedua, karyawan masih berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Ini juga sama ketentuannya seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Di sana diatur PHK karena mangkir juga masih dapat uang penggantian hak dan uang pisah. Besarnya uang pisah sesuai PP 35 2021, aturannya ini diserahkan ke perjanjian kerja atau ke peraturan perusahaannya masing-masing. Jadi berapa besar uang pisahnya silakan dicek ketentuannya di peraturan perusahaan masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalnya karyawan nggak terima nih di PHK karena alasan mangkir tadi? Atau karyawan menerima PHK tersebut tapi tetap menuntut adanya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Ini sih sebenarnya boleh-boleh aja ya, karena ini adalah hak karyawan untuk menuntut untuk tidak menerima PHK atau untuk menuntut uang pesangon. Tapi ya tentunya karyawan juga harus punya alasannya, harus punya argumennya kenapa nggak terima dan kenapa karyawan harus mendapatkan uang pesangon. Jadi cari dulu argumennya. Misalnya bisa aja karyawannya ini tidak menerima PHK karena perusahaan tidak melakukan 2 kali panggilan secara patut dan tertulis kepada karyawan selama karyawannya nggak masuk kerja. Nah, ini bisa aja jadi argumennya ya, seperti contoh di awal tadi. Atau bisa juga karyawan menerima PHK tersebut tapi tetap menuntut uang pesangon karena PHK yang dilakukan perusahaan bukan merupakan PHK dengan alasan mangkir. Sebab selama karyawan nggak masuk kerja, perusahaan tidak pernah melakukan pemanggilan tertulis. Jadi alasan PHK-nya bukan karena mangkir, dan karenanya karyawan tetap berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja. Penolakan dan argumen itu nanti bisa disampaikan oleh karyawan ke perusahaannya melalui musyawarah bipartit. Musyawarah bipartit ini artinya musyawarah internal di antara perusahaan dan karyawan. Dan kalau tidak ada kesepakatan di musyawarah bipartit itu, maka karyawan bisa melaporkan atau mencatatkan perselisihan itu ke Disnakertrans setempat untuk diselesaikan secara tripartit. Penyelesaian secara tripartit artinya penyelesaian 3 pihak, di mana Disnakertrans nanti akan menjadi mediator di antara karyawan dan perusahaan. Nah, demikian Sobat Legal Access informasi mengenai PHK karena alasan mangkir ini kami sampaikan. Semoga cukup bermanfaat bagi Anda dalam menjalankan hubungan kerja di perusahaan Anda. Demikian informasi ini kami sampaikan dan salam.